Rencana abang, maksud mimpi abang menjadi menteri itu seperti apa? Enggak, gue nggak mimpi. Nggak pernah mimpi, nggak pernah ngayal, tapi berandai-andai. Iya, berandai-andai aja dulu, ya nggak, andai-andai. Andaikan aku jadi raja, gitu. Jadi kalau seandainya gue dipercaya untuk menjadi menteri, ya, menteri hukum lah ya, menteri hukum. Gue akan baca dulu tupoksi gue apa. Yang jelas ketika gue udah tahu tupoksi gue akan benahi semua. Jadi nanti gue akan buat pos bantuan hukum itu gue fungsiin semua seluruh Indonesia. Jadi ketika ada kegaduhan masalah hukum kayak sengketa lahan, sengketa tanah, gue turunin tuh pasukan. Tidak boleh ada keributan di sengketa lahan. Jadi harus diturunkan tim dari Kementerian Hukum untuk menengahi masalah itu. Jadi nggak ada lagi orang yang ribut-ribut mencari keadilan apa segala, nggak ada. Kita turun langsung dengan aparat, suruh keluar semua, bubar dua belah pihak. Jadi itu di polis lain dijaga oleh tim hukum Indonesia. Gitu. Jadi tim Menteri Hukum itu ntar gue ambil dari LSM dan organisasi yang selama ini bekerja untuk mengawasi itu. Gitu. Gue bekerja sama dengan mereka. Begitu. Kita nggak berandai-andai ya, Bang? Ya, nggak berandai-andai. Jikalau. Mudah-mudahan benar ya. Terus, iya, umpama, ya. Hukum ya? Hukum. Yang harus abang benahi pertama tuh, Bang? Yang gue harus benahi pertama ini, sebenarnya sih gue ngincernya Ketua Mahkamah Agung. Ya. Kenapa gue ngincer Ketua Mahkamah Agung? Tapi nggak mungkin juga karena gue bukan hakim kan gitu. Prosesnya kan harus berjenjang kalau Ketua Mahkamah Agung. Tapi mimpi gue sebenarnya mau jadi Ketua Mahkamah Agung karena itu fatal. Kenapa? Karena hakim itu menentukan semua proses hukum yang ada di bangsa ini. Kalau kata jaksa ini ancaman hukumannya 12 tahun, 20 tahun, tapi kalau hakimnya memvonis 3 tahun, 2 tahun hanya karena propaganda dan gratifikasi ya, korupsi dan nepotisme. Selesai itu masalah. Wakil Tuhan. Ya wakil Tuhan, tapi kalau wakil Tuhannya geblek, jadi hukumnya nggak tegak. Sebenarnya gue ngincernya Ketua Mahkamah Agung, tapi sayangnya setelah gue baca-baca sulit. Kalau gue bukan dari dari jenjang karir hakim gitu loh. Nah paling-paling gue bisa di Menteri Hukum. Nah Menteri Hukum gue keluarkan kebijakan-kebijakan. Jadi untuk membackup rakyat gitu. Jadi gue bikin semua posko-posko pengaduan hukum. Gue akan fungsikan pos baku benar-benar LSM ormas gue tarik semua jadi anggota Menteri Hukum gitu loh untuk menjaga stabilitas nasional. Dan gue kerjasama dengan polisi gitu loh, polisi dan masih banyak nih Bang. Iya. Sekarang ini banyak nih. Iya. Gimana kalau seandainya Abang udah jadi menteri nanti akan menyatukannya seperti apa? Ya kan nanti akan ada tim pelatihan kita, tim pelatihan untuk melatih mereka agar ngikutin program Pak Prabowo untuk menegakkan hukum. Jadi misalnya ada contoh keributan di lahan sehingga ada kontak fisik terjadi luka atau bahkan kehilangan nyawa kan gitu. Nah itu kita cegah seminimal mungkin. Jadi tidak ada lagi yang nanti kalau belum ada putusan pengadilan nggak boleh ada orang yang jaga-jaga tanah, nggak boleh ada orang yang mengintervensi. Ya contoh sekarang kayak debt collector misalnya ya kan, orang tagih-tagih di jalanan tapi rakyatnya tidak bayar misalnya kan gitu. Nah kita akan pelajari itu regulasi apa yang kita keluarkan biar misalnya debt collector juga yang izinnya resmi bisa bekerja. Nah rakyat juga yang nggak bayar bisa mengembalikan motornya. Nanti kita akan membuat evaluasi peraturan Menteri Hukum gitu loh. Sampai detik ini hukum itu kan masih tajam ke bawah tuh. Iya. Kalau abang jadi Menteri Hukum diubah seperti apa? Saya rubah. Nggak akan. Jadi besok rakyat kecil yang mau menggugat pengusaha besar harus dikawal oleh tim dari Menteri Hukum. Gitu loh. Jadi misalnya rakyat kecil melawan pengusaha besar, itu tim hukum udah datang di situ ngawal. Jadi nggak ada lagi intervensi. Bila perlu rumahnya dijagain sama tim kita. Rumah yang rakyat itu dijagain sampai dia kemana-mana kita kawal, sampai proses hukumnya berjalan dengan benar. Tapi otomatis abang menjadi banyak musuh. Lah kan sekarang saya belum jadi menteri udah banyak musuh. Emang saya udah biasa gitu loh. Kan saya udah bilang saya diancam, saya ancam lagi. Apalagi saya dapat backingan dari Pak Prabowo, saya lebih ganas lagi. Gimana? Nggak dapat backingan aja saya berani. Apalagi di belakang saya ada Pak Prabowo, ya saya sikat-sikatin semua. Nggak ada urusan. Saya lebih gila lagi dari yang lain. Kalau saya orang nggak tanggung kalau bermain gitu. Asal jaminan dari Pak Prabowo ya. Kalau Pak Prabowo gas, saya sikat semua. Berarti penguatan kerja sama polisi ya Bang ya untuk polisi dan TNI saya pakai ntar. Polisi. Jadi kalau untuk menegakkan hukum nanti saya pakai polisi dan TNI.
saya minta bantuan, tapi saya evaluasi dulu apakah bisa TNI bekerja sama dengan Menteri Hukum. Nanti saya evaluasi. Kalau memang bisa, saya bikin pos itu jadi sehingga rakyat itu tidak ada yang diintimidasi lagi. Jadi kalau pengusaha-pengusaha yang mau ngambil nyaplok tanah rakyat harus melalui proses yang benar. Kalau nggak benar, gue comot-comotin kadesnya semua. Kades-kadesnya yang nggak benar, yang tukang jual-jual girik warga, gue comotin semua. Bang, ini Gitu. geser sedikit bang. Ini kan abang kan bersuara atas kebenaran segala macam. Kan abang bilang juga banyak musuh ya kan segala macam. Ada kekhawatiran nggak sih bang dari keluarga? Duh stop pas, stop. Ngeri. Gue ini tengah malam pernah diculik sama oknum, pernah dibawa. Gue berapa kali diculik. Dan yang nyulik gue akhirnya gue culik lagi. Wallah demi Allah demi Rasul, tanya no Denpom Jatake, tanya Denpom Jatake. Iya, Denpom Jatake Tangerang tanya. Ya, yang nyulik gue culik lagi. Gantian, ya. Ya udah tenang aja, kan ada banyak masalah, namanya kita aktivis. Abang diculik di laptop itu bang. Hah? Ada masalah, satu masalah nggak boleh gue bongkar. Ada masalah besar lah, masalah besar. Gue diculik lagi tidur jam 3 Di rumah abang. di rumah gue. Banyak masalah, gue culik lagi, gantian. Gue masukin Denpom, kukunya sampai dicabut-cabut kukunya. Gue bilang, gue kasih penjara yang paling sakit, menyakitkan lo. Lo udah nyulik gue. Gantian mau gue. Kalau masalah lahan tanah itu kan banyak sebetulnya warga kecil yang juga ditindas ya bang terhadap pengusaha besar. Kita contoh yang kasus di Pixi bang gitu. Seperti apa nih bang? Kan yang dilawan ini raksasa nih. Yang mana? Kalau PIK segala macamnya. Loh, gitu. contoh kasus ya, PIK 2. Misalnya gue jadi Menteri Hukum, gue akan panggil dong rakyat, gue akan panggil PIK 2 juga. Kenapa bisa rakyat teriak begini? Masalahnya apa? Dan gue juga nggak bisa ngintervensi PIK 2 dong, karena mereka juga dapat izin dari menteri yang lain. Kan gitu. Artinya gue menyeimbangkan agar ini tidak terjadi miskomunikasi, karena kita juga nggak boleh membenci pengusaha, karena mereka juga udah keluar duit, gitu loh. Rakyat juga tidak boleh kita benci, karena mereka orang lama di situ. Bagaimana caranya? Ya tim hukum itu yang turun nanti. Makanya setiap celah, setiap ada keributan di bangsa ini, ya udah gue turun. Ada keributan dikit aja, gue pasti turunin orang. Dan itu udah win-win solution. Udah win solution, gue pasti turunin tim dari Menteri Hukum, gitu loh. Jadi misalnya nih, ada perusahaan yang di backup oleh oknum aparat aparatnya gue usir. Jadi tim hukum yang masuk. Gitu. Jadi nggak ada lagi intimidasi ke depan yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yang dilakukan oleh petinggi-petinggi terhadap rakyat kecil, nggak ada lagi. Jadi rakyat kecil pure kita kawal, gitu. Bang, ini kalau orang bilang kan hukum di Indonesia ini seperti menegakkan benang basah, rumit, sulit, seperti cari peniti dalam jarum dalam jeram. Kalau presidennya yang lain, gua nggak percaya. Tapi kalau Presiden Prabowo 1000% ditambah lagi 1.000.000%, gua percaya. Hukum di Indonesia bisa tegak, asal pelaksananya benar-benar orang yang benar-benar mau. Dan ya, orang yang nggak haus jabatan, nggak haus kekuasaan. Kalau gue kan mana? Gue nothing tulus. Gue udah kaya dari orok. Gue harta udah nggak nyari. Apain lagi? Gitu.